Shalom, selamat datang di online service AFJ Erwiyung. Apa kabar semuanya? Senang kami bisa melayani Anda. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan kasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Amin selaku host Anda untuk kebaktian hari ini. Saya ingin menyambut Anda yang baru pertama kali bergabung dalam online service kami. Selamat datang dan kami sangat senang dapat melayani Anda semua. Apabila Anda memiliki pokok doa atau pergumulan yang ingin Anda doakan bersama kami, ataupun Anda ingin membagikan doa Anda yang sudah terjawab, silakan klik tautan di bawah ini. Kami akan berdoa bersama Anda. Kami juga memiliki kelompok kecil yang bernama iCare. Jangan ketinggalan untuk bergabung di iCare yang sudah tersedia. Silakan follow media sosial kami agar dapat tetap terhubung dengan kami. Sebentar lagi kita akan masuk dalam penyembahan. Siapkan hati, berikanlah penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom AFJ Erwiyung. Kalau kita boleh sampai pada hari ini, mari kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Kasih setianya, anugerahnya tidak berkesudahan dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Allah yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Oleh karena kasih setiamu, oleh karena pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan buat setiap kami. Saat ini kami mau satukan hati kami untuk kami memuji Engkau, untuk kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku.
kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Yesus Tuhan, sebagai persembahan yang kudus hanya bagimu. Kami bersyukur, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala hormat hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan, kejayaan hanya bagimu. Kami memuji kebesaran-Mu pagi ini. Yesus Tuhan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala
Bapak kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa beribadah bersama-sama, semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan akan firman-Mu, persiapkan hati kami sebagai tanah yang baik untuk boleh ditaburi akan kebenaran firman-Mu dan boleh bertumbuh dan menghasilkan satu buah yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati hamba-Mu secara khusus, berikan hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk menerima akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Shalom saudara, kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah kita di FCF Wiyung. Terima kasih buat segenap tim volunteer yang hari ini melayani ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati semua. Saudara, hari ini bersama-sama kita akan melihat satu ayat di dalam 2 Petrus ayat 1 sampai 12. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Di sini ada kata mengingatkan kamu. Di sini Petrus mengingatkan kepada penerima surat supaya panggilan dan pilihan mereka semakin teguh. Ini kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-10, di mana ini harapan Petrus supaya mereka tetap teguh dalam panggilan dan pilihan mereka. Mengapa Petrus perlu mengingatkan jemaat ini dalam suratnya? Karena Petrus sendiri mengalami di mana untuk mempertahankan iman, panggilan, dan pilihan ini adalah sesuatu yang tidak gampang. Dan Petrus mengingatkan supaya jemaat di mana surat ini dituliskan, mereka tetap kuat dan teguh. Karena Petrus sendiri mengalami betapa beratnya untuk mempertahankan ini. Hari ini firman Tuhan akan menjelaskan secara khusus akan pribadi dari penulis surat, yaitu Petrus, di mana kita nanti akan melihat bagaimana ketika Petrus mengalami goncangan iman yang luar biasa, dan kita mau belajar dari Petrus ketika dia juga pernah mengalami kegagalan sebelumnya untuk mempertahankan kepercayaannya ini. Sama-sama kita mau melihat dalam firman Tuhan hari ini. Kita akan berikan judul hari ini firman Tuhan adalah iman personal, yaitu iman atau kepercayaan seseorang bukan secara bersama-sama, tetapi secara sendiri. Kita akan melihat dalam Matius 26 ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai berai. Di sini Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya pada waktu itu bahwa Yesus tidak akan bersama-sama dengan mereka lagi dalam pelayanan mereka, dalam kebersamaan yang biasa mereka rasakan. Yesus sudah bilang di sini, memberikan pesan bahwa aku akan meninggalkan kamu dan imanmu akan tergoncang. Nah, ini yang Yesus mau sampaikan kepada murid-muridnya, satu pesan yang sebenarnya ini sangat penting sekali tentang iman yang tergoncang. Tetapi saudara, ketika Yesus menyampaikan ini, ternyata murid-muridnya masih belum bisa memahami seperti apa yang Yesus sampaikan, yang Yesus pikirkan atas murid-muridnya, di mana mereka masih belum bisa memahami karena posisinya pada waktu itu
mereka masih ada di dalam kebersamaan. Jadi firman itu terasa, pesan itu terasa kayak, nanti-nanti, bukan sesuatu yang sangat penting buat mereka. Karena mereka masih ada dalam kebersamaan. Kalau kita melihat di dalam Matius 26 ayat 26, ini mereka masih melakukan yang namanya perjamuan malam, di mana mereka berkumpul, mereka makan bersama-sama, Yesus dan murid-muridnya makan bersama-sama di situ. Mereka bisa ngobrol, mereka bisa memberikan satu masukan dengan yang lainnya, mereka bisa berbicara satu dengan yang lainnya, masih serasa akan kebersamaannya. Dan kalau kita lihat dalam Matius 26 ayat yang ke-30, ini juga mengatakan sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Mereka juga masih melakukan bersama-sama di mana mereka menyanyikan nyanyian pujian. Masih terasa akan kebersamaan mereka dalam mereka berkumpul, makan bersama, melakukan nyanyian pujian. Ini masih mereka rasakan dan Yesus menyampaikan dalam kondisi yang seperti itu. Dan kalau kita melihat reaksi dari murid-muridnya dalam Matius 26 ayat 31 sampai 35. Maka berkatalah Yesus pada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Petrus menjawab di sini, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Lalu Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lainnya berkata demikian juga. Ini yang terjadi saudara, di mana Petrus dengan sangat yakinnya dia ngomong bahwa imannya tidak akan tergoncang dan ia tidak akan menyangkali Yesus. Murid-muridnya juga mengatakan hal yang sama. Saudara, seberapa banyak dari kita ketika kita sepulang dari ibadah, setelah kita melakukan ibadah, serasa bahwa kita ini teguh di dalam kebenaran. Ketika kita habis beribadah, rasanya itu kayak kita ini teguh dalam kebenaran. Dan ada beberapa yang mungkin berhalusinasi bahwa imannya tidak tergoncangkan. Sudah membayangkan bahwa nanti imanku tidak akan tergoncangkan. Padahal belum menjalani dan melaluinya. Dalam kebersamaan seringkali itu bisa terjadi, di mana sepertinya iman kita ini tidak tergoncangkan. Kita kuat dan kita teguh dalam kebenaran ketika di dalam kebersamaan. Bahkan saya juga pernah menjumpai ada beberapa orang yang mereka hampir setiap hari itu beribadah. Ya, hari Senin dia punya ibadah di satu tempat, Selasa ibadah lagi di tempat yang lain, Rabu, dan ketika saya tanya, kapan bisa ibadah bersama-sama dengan kita? Waduh, saya masih sibuk gitu ya. Jadi masih ada ibadah yang lain di tempat yang lain, 1 minggu full beribadah. Dan ketika saya tanya, kenapa sih kok enggak capek kalau ibadah setiap waktu gitu? Loh, malah enggak, saya malah seneng. Justru ketika ada di rumah, malah stres, sumpek. Lebih enak gini, ibadah bersama-sama. Itu yang terjadi, realita yang terjadi di banyak orang-orang yang lebih suka untuk bersama-sama dibandingkan ketika dia sendirian. Ini yang seringkali terjadi. Saudara, kita bersyukur
kalau kita punya komunitas ya untuk kita bisa saling menguatkan, saling menasihati, saling memberi dorongan, ya di iCare mungkin, atau mungkin di FGF Women, atau mungkin di Men juga, mungkin kita bisa saling menguatkan di sana, menghiburkan satu dengan yang lainnya. Kita tidak merasakan satu kesendirian di situ ketika kita ada satu komunitas. Tetapi di sini perlu saya ingatkan adalah jangan sampai iman kita tergantung pada orang lain yang ada di dekat kita. Boleh kita punya komunitas, itu satu hal yang sangat baik sekali. Tapi jangan sampai iman kita ini tergantung kepada orang lain. Saudara bertanggung jawab dengan iman saudara sendiri. Dan kalau kita sadar selama 1,5 tahun lebih ini ya, dari kita beribadah bersama-sama dalam satu gedung, tiba-tiba terjadi satu hal yang tidak kita inginkan. Kita harus beribadah secara online, secara virtual di situ. Bahkan ada beberapa jemaat kita juga yang mereka terkendala dengan ibadah ini, mungkin karena sarana, mungkin karena pulsa atau sinyal, mereka terkendala untuk bisa beribadah. Kita diajarkan di sini bahwa esensi yang sesungguhnya dalam kehidupan iman kita, yang terpenting adalah iman personal saudara dan saya. Iman kita sendiri-sendiri itu yang penting. Ya, tidak tergantung pada orang lain. Rasanya kalau ibadah kalau tidak bersama-sama itu rasanya gimana gitu. Rasanya lemes, tidak kuat. Tapi di sini kita diajarkan selama 1,5 tahun lebih ini bahwa ibadah yang sesungguhnya Tuhan mau melihat kita bagaimana iman personal saudara dan saya. Itu yang bahkan yang terpenting di dalam kehidupan kita. Saudara, pertanyaannya adalah sekarang ketika murid-murid digoncangkan. Tadi kan kita mendengar bahwa ketika perjamuan malam dan mereka melakukan satu perjalanan di Bukit Zaitun, di mana mereka mengatakan bahwa iman kami tidak akan tergoncangkan. Pertanyaannya adalah ketika murid-murid digoncangkan imannya secara personal, apakah yang mereka katakan ketika bersama-sama dengan yang mereka lakukan ketika mereka sendiri ini sama atau tidak? Mari bersama-sama kita akan melihat di sini. Kalau kita melihat peristiwa kemudian setelah itu, ketika Yesus ditangkap. Peristiwa Yesus ditangkap di ayat yang ke-56 dalam pasal yang ke-26. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Mereka yang mengatakan bahwa iman mereka tidak tergoncangkan ketika Yesus ditangkap, mereka melarikan diri, meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Ini yang terjadi saudara. Murid-muridnya pada semburat semua, mereka melarikan diri. Dan ketika Yesus dibawa menghadap Kayafas di sini, ini salah satu muridnya, Petrus, ini hanya mengikuti dia dari jauh. Dan dia mengikuti acaranya bagaimana, keputusannya bagaimana, dia melihatnya dari jauh untuk melihat kesudahan perkara itu. Dan satu hal di sini, nah ini yang kita mau belajar dari Petrus ini, kegagalannya, di mana pada waktu Petrus berada duduk untuk melihat kesudahan perkara itu, tiba-tiba ia didatangi oleh hamba perempuan di sini. Dia mengatakan, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu.
kembali dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah. Kalau tadi menyangkal, yang kedua dia bukan hanya menyangkal tapi dia sudah bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Ini yang dilakukan oleh Petrus. Yang ketiga, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu, nyata dari bahasamu. Maka di sini mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Tadi dari menyangkal, mulai menyangkal dan bersumpah, meningkat lagi menjadi menyangkal, bersumpah, bahkan mengutuk di sini, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ini yang terjadi, saudara. Ketika Petrus sendirian, apa yang disampaikan ketika ia bersama-sama dengan murid-murid yang lainnya, ketika ia bersama-sama dengan Yesus juga waktu itu, tidak sama. Bahkan Yesus sendiri sudah mengingatkan kepada Petrus sebelumnya, kalau kita melihat dalam Lukas 22 ayat 31, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Di sini Yesus sudah mengingatkan Petrus, ya, untuk kuat imannya, jangan sampai gugur, insaf. Jadi insaf ini berbicara mengenai sadar, ya, sadar bahwa kamu perlu kuat di dalam imanmu, baru kamu bisa menguatkan saudara-saudaramu yang lainnya. Yesus sudah mengingatkan Petrus tentang hal ini. Saudara, secara personal ketika kita diperhadapkan dalam kesendirian, apa yang kita lakukan menentukan jatuh dan tidaknya kita di dalam pencobaan. Ketika kita berada dalam kesendirian, apa yang kita lakukan? Itu yang menentukan saudara jatuh dan tidaknya kita di dalam pencobaan. Dan Yesus sudah memberikan rahasia di sini supaya iman personal seseorang tidak menjadi lemah, bahkan menjadi kuat. Ada satu rahasia di sini yang Yesus mau sampaikan kepada kita supaya iman personal kita ini semakin kuat. Rahasianya sama-sama kita akan melihat dalam pasal yang ke-26, yaitu ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di sini peristiwanya di mana Yesus dan murid-muridnya, mereka ada di Taman Getsemani, di mana Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa. Kita belajar di sini dari Yesus. Pada waktu dia berada di Getsemani, dia mengalami, katakan dalam ayat yang ke-38, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Yesus mengalami satu kondisi di mana satu kesedihan yang luar biasa, mau mati rasanya, membutuhkan seseorang yang menemani dia dalam kondisi yang seperti ini. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berjaga-jaga, ketika Yesus sedang berdoa, dia kembali ke murid-muridnya, murid-muridnya sudah tidur. Bahkan itu kejadiannya sampai 3 kali. Yesus berdoa lagi, kembali lagi, murid-murid posisinya sedang tidur. Ini yang terjadi, saudara, di mana Yesus
sendirian mengatasi akan ketakutannya pada waktu itu, kegentarannya, kesedihannya yang luar biasa tanpa ada teman yang menemani dia dalam kondisi yang seperti itu. Saudara, di sini Tuhan mau mengingatkan kepada murid-muridnya pada waktu itu, hai, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini yang menjadi satu rahasia kita hari ini. Iman kita bukan tergantung pada orang lain, tetapi iman kita ini tergantung pada diri kita sendiri, dengan apa yang kita lakukan. Berjaga-jagalah dan berdoa. Kalau kita melihat di sini, yang pertama berjaga-jaga. Kalau di sini katakan ayat yang ke-40, setelah itu ia kembali pada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata pada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ya, berjaga-jaga 1 jam dengan aku. Ini berbicara mengenai berjaga-jaga. Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, terkhusus Petrus pada waktu itu, untuk berjaga-jaga 1 jam saja. Di dalam ayat yang lain, dalam 1 Petrus 4 ayat 7, mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sebelum seseorang berdoa, perlu satu kondisi dalam kehidupan seseorang untuk bisa tenang. Inilah yang digambarkan sebagai berjaga-jaga, menguasai diri kita, benar-benar berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini merupakan kemampuan untuk mendengarkan dan mengenali suaranya. Jadi benar-benar mempersiapkan diri sebelum melakukan satu doa di sini. Berjaga-jagalah, menjadikan diri kita tenang terlebih dahulu supaya kamu dapat berdoa. Ini yang Yesus nasihatkan kepada murid-muridnya. Hal yang kedua adalah berdoa. Kalau kita melihat doanya Yesus pada waktu itu dalam ayat yang ke-39, dalam pasal yang ke-26, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam berdoa, bukan seperti yang aku kehendaki, tetapi seperti yang Engkau kehendaki. Kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita maunya yang enak-enak, yang mudah-mudah saja, tetapi rencana dan kehendak Tuhan terkadang berlawanan dengan apa yang kita pikirkan, bahkan seringkali berlawanan. Ada satu kisah di mana ada seorang anak kecil, di mana orang tuanya membawa dia untuk pergi vaksin. Dan sampai di tempat untuk vaksin ini, kemudian ada panggilan untuk masuk ke dalam ruangan. Sang dokter ini mempersilahkan untuk anak kecil ini bersama dengan orang tuanya untuk naik ke tempat untuk vaksin itu. Di tempat itu, anak itu meronta-ronta karena dia takut untuk divaksin, tidak mau untuk divaksin, dia meronta-ronta, dan orang tuanya pada waktu itu memegangi anak itu. Yang ada di pikiran anak itu, orang tuaku kok jahat ya, aku mau disiksa, aku mau disuntik, kok mereka malah membantu dokter ini untuk menyakiti aku. Ini yang dipikirkan oleh anak kecil itu. Dan orang tuanya masih memegangi, dan akhirnya anak itu disuntik. Ada satu kejengkelan yang luar biasa yang dialami oleh anak itu, di mana orang tuanya tidak menghindarkan dia dari
rasa sakit untuk disuntik. Bahkan orang tuanya malah berterima kasih sama dokter itu. Terima kasih dok, sudah bisa menyuntik. Kapan-kapan nanti kita kembali lagi ya. Malah baik dengan dokternya yang menyuntik vaksin itu. Anak ini dongkol ya. Kok jahatnya orang tuaku. Padahal kalau kita melihat itu adalah sesuatu yang baik buat anak itu. Sama saudara dalam kehidupan kita. Terkadang kehendak Tuhan itu serasa menyakitkan di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang terjadi semua adalah seizin Tuhan. Dan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita, di dalam kita berdoa. Mari selaraskan hati dan pikiran kita untuk kita mengetahui kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi rahasia dalam kehidupan kita. Dalam Lukas 22 ayat 43, katakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ayat yang ke-44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Di sini Yesus ketika dia menyerahkan kehendaknya, Tuhan memberikan satu kekuatan yang luar biasa. Malaikat Tuhan di sini memberi kekuatan kepadanya. Ini satu penderitaan yang dia alami oleh Yesus, tetapi ada kekuatan yang diberikan kepada Yesus pada waktu itu untuk menjalani proses itu. Saudara, bagaimana dengan saudara dan saya ketika kita menjalani kehidupan kita dalam beberapa waktu ini, dalam masa saat ini masa yang sulit yang kita alami. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah imanmu secara pribadi tetap teguh di dalam kebenaran atau tidak? Dan hari ini firman Tuhan memberikan rahasia supaya iman kita tetap teguh, yaitu kita mau berjaga-jaga paling tidak 1 jam dalam sehari dan berdoa, memohon kekuatan Tuhan, memohon hikmat Tuhan. Hanya itu yang kita bisa lakukan terus-menerus dalam kehidupan kita, dan kekuatan Tuhan akan diberikan dalam kehidupan kita. Iman saudara akan tetap bertumbuh, bahkan semakin hari semakin kuat. Puji Tuhan, biarlah ini boleh menjadi perenungan kita hari ini, tetap kuat di dalam Tuhan, tidak tergantung kepada saudara satu dengan yang lainnya, tapi saudara sendiri bisa kuat karena saudara memiliki satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Terakhir dalam Lukas 18 ayat 7-8, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Di sini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita akan dibenarkan di sini. Apa yang kita lakukan semuanya, ini Tuhan melihat ini ketika selaras dengan kehendak Tuhan. Ketika kita berseru siang dan malam, dikatakan sini, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan tidak akan mengulur-ngulur waktunya untuk menolong kita. Ketika kita berseru-seru kepadanya, dan iman kita dijumpai adalah iman yang kuat yang di dalam Tuhan. Puji Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini yang boleh mengingatkan kami kembali dalam kondisi yang kami alami Tuhan. Biarlah kami tetap berpegang teguh kepada firman-Mu Tuhan, di mana kami secara personal, kami memiliki iman yang kuat Tuhan. Tidak tergantung pada apapun dan siapapun Tuhan,
Tapi ketika kami memiliki satu hubungan yang baik dengan Engkau, di dalam berjaga-jaga dan berdoa dalam kehidupan kami percaya bahwa kekuatan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh melalui proses yang kami alami hari ini bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan, berikan kemenangan di dalam kehidupan kami, untuk kami dalam menjalani proses ini Tuhan, bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Mari bersama-sama, saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Bersama-sama kita mengangkat tangan kita mohonkan berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi pribadi yang semakin kuat di dalam Tuhan. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus boleh menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah mengakhiri ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
sukacita Kau